ada penampakan merah-merah nu guys. Alhamdulillah kita udah nyampe Cikundul, lagi ngasok tuh. Tinggal naik ke atas tuh, makamnya di atas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kang Pandi Shots. Semoga kalian semua selalu dalam kebahagiaan lahir maupun batin. Tiada kata seindah doa kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan salah satu waliullah sejarah Islam yang berada di kota Cianjur yaitu Raden Arya Wiratanu Datar. Dahulu kala ada sebuah kerajaan Sunda bernama Galuh, dengan raja bernama Munding Sari alias Banjarsari berputra Prabu Siliwangi pertama. Berputra Mundiwangi alias Prabu Cakrabuana berputra Guru Minda Kahyangan, berputra Prabu Linggawesi berputra Cakrawati, berputra Anggalarang berputra Prabu Siliwangi kedua, berputra Mundisari Letik berputra Pucuk Umun berputra Sunan Parung Gangsa berputra Sunan Wanaperih berputra Sunan Ciburang berputra Raden Kanarun alias Raden Arya Wangsa Goparana, makomnya di Nangkaberit Sagalaherang, Kabupaten Subang. Raden Arya Wangsa Goparana mempunyai 8 orang anak diantaranya Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul. Waktu dilahirkan beliau bernama Raden Jayalalana. Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul dilahirkan kira-kira pada tahun 1603 Masehi di Kampung Cibodas, Desa Dayahkolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang. Pada usia 8 tahun, beliau mendapat pendidikan dan gemblengan dari Paguron Islam Kesultanan Cirebon di bawah pimpinan Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan seorang siswa teladan dan paling menonjol di antara siswa-siswa lainnya serta menguasai di bidang ajaran keagamaan, keperwiraan, ilmu siasah dan ilmu kemasyarakatan. Tamat di perguruan Islam tersebut beliau memperoleh gelar Arya, merupakan kerabat keraton dengan kedudukan Ngabehi, selaku Ponggawa Kesultanan Cirebon dengan nama khusus Raden Ngabehi Jaya Sasana. Pada usia 23 tahun, beliau mendapat kepercayaan dan diangkat menjadi Senapati Kesultanan Cirebon dan kemudian diberi gelar Raden Arya Wiratanu yang diserahi prajurit 300 umpi, 1.200 jiwa, dari Kesultanan Cirebon. Kemudian diberi tugas oleh penerus Syarif Hidayatullah untuk mendirikan kerajaan kecil di wilayah Cianjur yang kosong bekas wilayah Pajajaran. Pada usia 22 tahun, tanpa diketahui oleh siapapun, beliau bertanya atau tafakur selama 40 malam di Batu Agung, Tengger Agung, Sagalaherang, Subang. Di waktu tafakur beliau didatangi oleh 3 orang putri jin Islam yang bernama Arum Wangi, Arum Endah dan Arum Sari. Ketiga putri jin itu adalah putri dari Syekh Zubaidi, Raja Jin Islam di negeri Batu Agung, Tengger Agung, Sagalaherang, Subang. 3 wujud putri jin tersebut bersatu menjadi satu wujud bernama Nyai Dewi Srina kemudian dinikahi oleh Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul dan melahirkan 3 anak yaitu Raden Surya Kancana, di Gunung Gede, Raden Sukasehi Carancang Kancana, di Gunung Ceremai, Raden Andakawierus Jangat, di Gunung Kumbang Karawang. Sementara dari istri manusia biasa yaitu Nyi Mas Ajeng Mayang Emik, putri dari Eyang Tubagus Capa. Beliau mempunyai 11 orang anak yakni Raden Arya Wiramanggala, dalam Tarikolot, Raden Arya Martayuda, dalam Sarampat, Raden Arya Tirta, Karawang, Raden Arya Natadimanggala, dalam Arya Kidul Gunung Jati, Raden Arya Wiradimanggala, dalam Arya Cikondang, Raden Arya Suradiwangsa, dalam Panembong, Nyi Raden Kaluntar, Nyi Raden Bogem, Nyi Raden Mas Karanggan, Nyi Mas Jenggot. Ciri-ciri Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul. Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul
Sejak Burey, anak sekitar umur 3 tahun, mempunyai kegemaran naik ke atas bukit dan menghadap ke arah kiblat dengan seolah-olah merenung serta mata menerawang. Orang banyak mengetahui bahwa sang pangeran itu mempunyai indera yang tajam luar biasa terutama pendengaran, penglihatan, perabaan dan gaung suara yang berat, sekalipun berbisik tapi dapat didengar oleh orang yang dipanggil. Kira-kira antara tahun 1691 sampai dengan tahun 1692 Masehi, berdirilah secara resmi negeri Kerajaan Cianjur yang merdeka dan berdaulat penuh dengan pimpinan Kanjeng Kiai Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul. Tugas beliau menyebarkan agama Islam di daerah Cianjur, Sukabumi sebagian wilayah Bogor. Oleh karena Kanjeng Kiai Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul pada waktu itu sudah lanjut usia, kemudian pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada putranya yang bernama Raden Arya Wiramanggala. Itulah cerita singkat Waliullah Raden Arya Wiratanu Datar Cikundul Cianjur. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari cerita ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan pengetahuan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Jangan lupa di-subscribe bagi yang baru bergabung dan menyaksikan video ini serta di-like, komen dan dibagikan ke teman-teman saudara kita semua agar lebih bermanfaat atas sejarah Waliullah yang berjasa ini. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah mendukung channel kami ini. Semoga Allah yang membalasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.